Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menjadi motivasi, penyemangat bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati suasana yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu, biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni salahkan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-22. Markus 11 ayat yang ke-22 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini kami berjudul, percayalah kepada Allah. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dituntun? Pernahkah kita digandeng orang tua kita pada waktu kita masih anak-anak untuk menyeberang jalan yang ramai lalu lintasnya? Tentunya kita pernah mengalaminya. Saat digandeng, ada dituntun, tentunya tidak ada keraguan. Mengapa? Sebab kita percaya yang menggandeng kita adalah orang yang sudah kita kenal dengan baik. Yang kita tahu bahwa kalau kita tidak berani jalan sendiri. Oleh karena itu, waktu kita mempercayakan jalan kita kepada orang tua yang mengasihi kita, maka sampailah kita ke seberang dengan selamat. Tentunya setelah kita menyeberang dengan selamat, hati kita merasa sukacita. Demikianlah hendaknya kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan menghendaki supaya umatnya juga percaya kepada Allah, seperti anak tadi percaya kepada orang tuanya, kepada Allah yang sanggup menyeberangkan, menuntun kita sampai ke seberang. Artinya, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini ada ketakutan, ada kekhawatiran yang seakan-akan kita tidak mampu melewati badai kehidupan ini. Tetapi apa yang Tuhan inginkan pada kita, yaitu percayalah kepada Allah. Saudara, tetapi kenyataan yang terjadi, kita lebih percaya pada diri sendiri, lebih percaya pada kekuatan kita sendiri, lebih percaya kepada intelektual kita, lebih percaya kepada manusia ketimbang kita percaya kepada Tuhan. Lebih percaya kepada apa yang dikatakan manusia dari apa yang difirmankan oleh Allah. Sering Tuhan dinomorduakan karena kecenderungan kita manusia, yaitu percaya kepada manusia. Mengapa? Karena kebanyakan kita manusia atau sering meminta, ingin mendapatkan pertolongan secara instan, mendapatkan jawaban secara instan. Hari ini minta, hari ini berharap, hari ini berdoa, dan saat itu juga kita harus mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, kita harus menunggu, kita harus sabar. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang, pada umat-umat Tuhan yang saat ini tanpa melalui proses, tanpa melalui perjuangan ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi itu kenyataan yang perjalanan kehidupan kita. Sering kita lebih percaya sepenuhnya kepada manusia daripada percaya kepada Allah. Seorang petani, saudara sekalian, mereka tidak menanam hari ini, tidak mungkin besok atau lusa dia akan menanamnya. Tetapi ada waktunya. Dia percaya pada suatu saat nanti dia akan menerima hasilnya. Suatu saat nanti dia percaya bahwa dia akan memanen hasilnya. Tetapi tidak hanya memanen hasilnya aja. Petani itu harus melalui proses. Petani harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Serelahnya petani ini menjadi motivasi bagi saya dan saudara. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu secara instan. Kita harus berjuang, kita harus melalui proses. Walaupun proses itu sangat menyedihkan, proses itu terlalu berat bagi saya dan saudara, tetapi itulah contoh petani yang dapat membawa kita kepada suatu kemenangan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah tetaplah percaya pada Tuhan. Jangan ada keraguan di hidup kita.
hal-hal yang mustahil yang kita lihat, suatu saat kita akan melihat dari hal-hal yang mustahil pada kita menjadi suatu kenyataan. Selama kita percaya, selama kita tidak bimbang dan tidak ragu, seperti tadi dalam ilustrasi tadi, kita mempercayakan hidup kita untuk kita menyeberang kepada orang tua kita. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Saudara, Petrus melihat kemustahilan, tetapi Petrus juga melihat kenyataan bahwa pohon ara yang sebelumnya pohon ara itu rindang sekali, tetapi Petrus melihat kenyataan saat itu juga pohon itu menjadi layu, pohon itu menjadi kering, pohon itu menjadi mati. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Ingat saat Yesus memberkati 4.000 atau 5.000 orang. Dengan apa Tuhan Yesus memberikan makan segitu banyak orang? Hanya dengan sekecil makanan. Seberapa makanan? Tetapi apa yang dilakukan mujizat Tuhan terjadi atas orang-orang itu? 4.000, 5.000 orang dapat makan dengan kenyang. Dan Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sama yang kita sembah, akan bertindak juga yang sama pada kita saat ini. Mari melangkahlah dengan iman. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Selama kita percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak, akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi saya dan saudara. Pesan firman Tuhan kali ini, apa yang menurut kita mustahil, mungkin kita mustahil bisa sembuh, mustahil bisa bangkit, mustahil bisa kuat, atau kemustahilan yang lain. Tapi ingat, firman Allah berkata pada saat pagi hari ini, percayalah kepada Allah. Percaya yang bagaimana? Percayalah pada kuasanya Allah. Percayalah pada kasihnya Allah. Percayalah pada pertolongannya Allah. Percayalah pada mujizat-mujizatnya Allah. Dan kita akan menyaksikan sesuatu yang ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah menjadikan hati kami lebih percaya kepada Tuhan daripada kami percaya kepada manusia. Sebab kami percaya bahwa Engkau yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, dan pasti akan menolong kami. Oleh sebab itu kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak bimbang, tidak ragu di dalam kami melangkah hari ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu akan kami nikmati selama kami percaya kepada sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.